Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wurniati, Guru KBTK Islam Pangeran Diponegoro. Berikut adalah aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Topik Merdeka Belajar ini meminta kita agar 1. Mengetahui pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam pelatihan mandiri Merdeka Mengajar, topik pertama tentang Merdeka Belajar ada 5 modul yang harus dipelajari. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dalam modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Sebagai seorang pendidik, hendaknya kita merefleksi diri kita, apa tujuan awal kita ketika hendak menjadi seorang pendidik, dan bagaimana perjalanan perjuangan kita ketika menjadi pendidik. Sebagai pendidik, kita juga harus terus belajar secara mandiri. Dengan belajar terus, kita akan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Dengan mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik, kita akan mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Semuanya itu kita lakukan agar kita mampu mengantarkan murid menjadi manusia yang merdeka. Maka sebagai pendidik, hendaknya kita menjadi pendidik yang relevan sesuai perkembangan zaman. Dalam modul 2 mendidik dan mengajar, ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama, mendidik menyeluruh. Bagaimana mendidik dan menyeluruh? Menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik menyeluruh yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, kita harus memahami pendidikan selama 1 abad. Pendidikan selama 1 abad yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu sistem Among. Sistem Among ini yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo, di depan kita memberi contoh atau teladan. Ing madya mangunkarsa, di tengah kita membangun niat. Tutwuri handayani, di belakang kita memberi dorongan. Kemudian yang ketiga, kita menjadi manusia secara utuh. Bagaimana itu menjadi manusia secara utuh? Kita hendaknya memberikan didikan lahir dan batin kepada murid-murid kita. Kemudian dalam modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu kodrat murid. Kodrat murid ini ada 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Kemudian kodrat zaman, bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak secara dinamis. Lalu kita harus memahami tentang asas trikon. Asas trikon ini yang pertama yaitu kontinu, yang artinya pendidikan adalah proses yang dinamis, selalu berkembang dengan perencanaan yang baik. Yang kedua yaitu konvergen. Bersama bangsa lain kita mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai dan identitas bangsa kita sendiri.
Yang ketiga adalah konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar kita. Selanjutnya, dalam modul 4 kita akan mempelajari tentang mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Hal utama yang harus kita lakukan adalah menumbuhkan budi pekerti. Apa itu budi pekerti? Budi pekerti atau watak adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Kita juga akan memahami tentang teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Dalam teori konvergensi ini ada hal yang harus kita ketahui, yaitu 1. Teori tabula rasa. Dalam teori tabula rasa, kodrat anak adalah kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan pendidik. Dan yang kedua adalah teori negatif. Dalam teori negatif, kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi berbagai coretan dan tulisan. Sementara Ki Hajar Dewantara sendiri mengenalkan tentang teori konvergensi. Dalam teori konvergensi ini, kodrat anak adalah kertas dengan tulisan yang samar, dan tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan samar tersebut. Modul yang terakhir dari topik Merdeka Belajar yaitu modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bagaimana cara mengantarkan murid selamat dan bahagia? Yang pertama adalah mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Yang kedua yaitu dengan sistem among, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa tut wuri handayani. Dan yang ketiga adalah dengan cara Merdeka Belajar abad 21. Guru hendaknya menjadi fasilitator pembelajaran agar murid merdeka belajar untuk mencapai kompetensi abad 21. Bagaimana cara menciptakan lingkungan pembelajaran yang terbaik untuk murid? Yang pertama yaitu membimbing murid memperbaiki bangsa dengan cara mengembangkan kecerdasan sosial emosional murid melalui pengalaman belajar sesuai kebutuhan murid. Yang kedua adalah dengan peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Perlu kerjasama antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dan berkolaborasi untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian tadi aksi nyata saya menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar, pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.